sering sekali mantan pejabat itu membebani perusahaan karena mereka udah terbiasa dilayani dengan fasilitas dan lain sebagainya. Nggak bisa mereka jalan sendiri, sendiri. Kalau kita bicara mengenai ring dekat Pertamina, Telkom, Himbara, Main ID, pasti lingkar-lingkar dekat kekuasaan. Kok bisa? Dulu Kartika Wiratmojo ini yang lebih kacau lagi, dia ini mantan dirut Bank Mandiri. Tiba-tiba setelah dia diangkat sebagai wakil menteri BUMN, dia menjadi komisaris utama Bank Mandiri. Itu jeruk makan jeruk namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya saudara sekalian, kita bongkar files lagi ya. Bongkar file ya. Tapi karena ada S-nya nih, jadi bongkar files. Dengan Lisa Noviani. Noviani namamu? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saudara sekalian, lumayan lah pada edisi pertama lumayan sambutannya. Tapi kita bicara tentang ijazah palsu ya. Jadi hari ini kita bicara soal apa, Liz? Tentang komisaris. Oke. The Commissioner. Oh, komisaris di BUMN dong. BUMN. Karena di tempat lain komisaris ada komisaris polisi, ada komisaris ada komisaris di perusahaan swasta. Iya. Oke. Jadi judulnya nggak tanggung-tanggung nih ya. Cari cuan di sarang BUMN semua dapat ya. Dari mulai jenderal sampai orang dekat presiden. Luar biasa ya. Oke, Liz, apa yang mau disampaikan? Silakan Anda explore soal cari cuan di sarang BUMN ini. Iya, ini menariknya latar belakangnya tuh sebenarnya karena Prabowo meminta agar komisaris ini di BUMN dirampingkan. Dan jabatan ini harus diisi oleh orang-orang profesional. Dan ini diungkapkan oleh Erlangga pada 26 Maret 2025. Erlangga Hartarto ya? Erlangga Hartarto yang menyampaikan. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apakah itu sudah dilakukan di BUMN di perusahaan plat merah di Indonesia ini. Jadi kita mengumpulkan file-file untuk mendukung informasi ini. Erick Thohir sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa di perusahaan plat merah yang dia angkat itu semuanya sosok profesional. Yang bekerja secara transparan dan efisien. Ini lebih dulu dinyatakannya. Syukur bukan profesional penjilat gitu ya. Iya. Profesional minta-minta. Oke, terus Liz. Dia lebih dulu menyatakan ini di bulan November tahun 2024. Nah, jadi di bongkar file ini kita akan melihat sebenarnya seperti apa sih profil para komisaris ini. Dan yang paling menarik sebenarnya di akhir, kita akan tampilkan di akhir berapa banyak sih cuan yang berhasil mereka peroleh. Oke, silakan. Mulai dari mana dulu kita mau ngomong? Kita mulai dari profil dulu. Oke. Dan kita perhatikan sebenarnya di slide 3, kita perhatikan bahwa perusahaan plat merah ini mulai dibongkar komisaris, jajaran direksi dan komisarisnya itu sejak habis Pilpres. Jadi gercep lah ya, gerak cepat begitu Prabowo menang, bongkar pasang direksi dan komisaris dilakukan. Dan terjadi hampir di semua sektor yang dibagi saat ini ya, berdasarkan beberapa klaster, yaitu sektor energi, transportasi, infrastruktur, perbankan, pangan, kesehatan, pariwisata, manufaktur, pertahanan hingga jasa survei. Dengan sistem yang terbaru ini, BUMN itu sebenarnya sekarang jadi lebih simpel karena banyak perusahaan-perusahaan yang BUMN, misalnya PTPN itu kan banyak tadinya, ada PTPN 21, 3 dan sebagainya, sekarang hanya jadi satu PTPN 3, jadi itu hanya satu BUMN saja. Nah, bagaimana pernyataan dari perusahaan Ketua Danantara itu bahwa ada 844 BUMN yang sudah masuk ke Danantara. Sebenarnya pengertian BUMN mungkin
RH lebih paham karena pernah menjadi komisaris utama ya di Jasa Marga dan Velindo. Definisi BUMN itu adalah perusahaan induknya. Sedangkan kalau anak BUMN, cucu, cicit itu sebenarnya bukan BUMN lagi. Ya, ya tapi sudah jadi konvensi diperlakukan seperti BUMN. Oh, diperlakukan seperti BUMN. Misalnya pengangkatan itu nggak akan lepas dari kekuasaan. Contoh yang paling nyata Telkomsel. Itu Telkomsel itu walaupun dia anak perusahaan Telkom, tapi lebih powerful dibandingkan Telkom. Makanya pengangkatannya pun nggak bisa sembarangan. Dan yang menjadi komisaris utama sekarang, kalau saya tidak salah ya, belum ganti itu Wisnu Tama. Dan Wisnu Tama adalah orang dekat dan mantan menteri Jokowi kan. Dan memang masih banyak orang-orang Jokowi juga bercokol dan belum diganti. Oke. Walaupun di sini dinyatakan pada peraturan negara nomor 2 tahun 2012 dinyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu adalah kekayaan BUMN, tapi mereka sebenarnya bukan BUMN. Tapi oke lah ya, itu nggak jadi concern di sini ya, RH ya. Nah, yang akan jadi concern di sini adalah seperti apa sih sebenarnya profil mereka ini? Apakah mereka itu sebagian besar benar-benar profesional seperti keinginan Prabowo atau yang dinyatakan oleh Erick Thohir sebagai bosnya BUMN? Apakah seperti apa? Nah, dari bongkar files yang dilakukan RH Channel yang saya lakukan, itu ternyata tampilan dari slide 13 itu terlihat seperti apa sih profil komisaris utama misalnya. Terlihat sangat nyata di situ. Mereka itu sebagian besar misalnya terdiri dari Jenderal Purnawirawan, TNI, polisi atau alumni dari SMA Taruna sebesar 37,5%. Berikutnya kalau memang mereka bisa dianggap sebagai profesional itu adalah 26,8% profesional, 17,9% itu adalah perwakilan pemerintah. Memang disyaratkan pada setiap BUMN ada perwakilan pemerintah. Enggak juga sih sebenarnya itu, nanti kita bahas tuh ya. Tidak harus sebenarnya. Tidak harus sebenarnya, oke. Dan partai partisan itu ada 7,1%. Partai dan partisan ini macam-macam, ini di komisaris utama saja. Jadi komisaris utama ini base-nya kami ambil 56 BUMN yang terdaftar di klasifikasi terbaru. Soal ini ya, Alicia, soal perwakilan pemerintah. Saya merasa ya ada paradigma yang keliru. Jadi seolah-olah bahwa yang namanya BUMN itu milik pemerintah. Padahal BUMN itu badan usaha milik negara. Nah, negara itu tidak bisa diklaim oleh pemerintah. Negara itu kita semua. Ada penguasa, ada rakyat, dan ada wilayah, kan itu negara. Nah, cuma ketika orang bilang BUMN, seolah-olah BUMN itu adalah charity, kebaikan dari pemerintah atau penguasa kepada orang-orang tertentu. Nah, itu paradigma itu yang menurut saya harus kita geser, sehingga nanti orang tiba-tiba kalau dia diangkat jadi BUMN, langsung Anda harus pro sama penguasa. Loh, itu nggak ada kaitannya. Harusnya memang professional base, ya kan? Karena ini adalah perseroan. Bahkan dalam banyak perseroan yang besar di mana cuannya banyak seperti BRI dan lain sebagainya, kan tidak 100% dimiliki oleh Indonesia, oleh pemerintah. Itu pemegang sahamnya banyak. Bahkan saya pernah dengar ada yang besar pemegang sahamnya sampai 45-55. 55 pemerintah, 55 Indonesia bukan ya, 55 negara. Karena 45% pasar. Jadi ada juga seperti besar sekali ya sebenarnya. Oke, silakan. Apa lagi? Dan di sini kami ada NA. NA itu sebenarnya mereka itu kami tidak bisa melihat. Mereka itu sebenarnya profesional, partisan atau gimana? Karena mungkin sebenarnya mereka mungkin pro ke salah satu tapi tidak terlihat warnanya. Makanya kami tidak bisa mengelompokkan mereka dalam kriteria ini. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, data terbaru tahun 2025, jadi mungkin data terakhirnya kemarin yang PT Timah. Data terakhir itu komisaris saat ini jumlahnya sekitar 316 orang dari 56 BUMN tersebut. Jadi 56 BUMN. Nah, itu memang yang anak perusahaan BUMN itu tetap diperlakukan seperti BUMN juga. Jadi penunjukan tuh oleh kekuasaan semua. Jadi bukan dari pemegang saham di situ. Karena di sini
di BUMN itu ya, walaupun pemerintah itu memiliki cuma satu lembar saham, tapi itu ada saham dewi warna. Jadi saham yang bisa menentukan kepengurusan. Oke. Nah, itu makanya dia powerful. Itu namanya saham. Itu dibikin di dalam undang-undang BUMN. Silakan teruskan. Oke. Jadi kalau yang di sini kita fokus hanya di BUMN induk. Oke. Jadi induk-induknya misalnya ada ID Food, dia membawahi beberapa perusahaan di bawahnya gitu kan. Terus PTPN 3, ada banyak PTPN di dalamnya. Nah, jadi kita ambil yang perusahaan induknya, holdingsnya. Nah, dari 56 perusahaan induk tersebut terhitung ada sekitar 316 komisaris. Dari komisaris utama, independen, komisaris biasa. Nah, itu ada 316. Setelah dikelompokkan itu ternyata yang berasal dari TNI, Polri, dan dari alumni SMA Nusantara tadi itu 17,4%. Partisan 21,2%. Dari perwakilan pemerintah yang terlihat dari kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah itu 21,6%, 32% itu profesional, dan yang 10,5% tidak bisa diidentifikasi apakah mereka profesional atau partisan atau bawaan siapa gitu. Jadi totalnya seperti itu. Nah, di sini memang terlihat agak merata dari keempat kriteria utama tersebut. TNI, Polri, partisan, perwakilan pemerintah, dan profesional. Walaupun ini yang terlihat tertinggi itu adalah perwakilan profesional. Cukup banyak juga berarti bagi-baginya. Ke para jenderal, ke pengurus partai, dan lain-lain. Ya, dan yang kita bilang profesional itu kadang-kadang juga partisan bisa aja. Ya. Ya, saya ini nggak sebut nama nggak apa-apa ya misalnya ya. Ya. Contoh misalnya Renard Kasali ya. Renald Kasali itu baru aja dia berhenti sebagai komisaris utama PT Pos. Tapi sebelumnya tuh Komutelkom, jangan salah. Oh, Komutelkom sebelumnya lebih keren ya. Oh, bukan lebih keren, jauh lebih keren. Jauh lebih keren. Jadi kalau dia mundur dari Komutelkom ya itu baru hebat. Kalau mundur dari komisaris Pos biasa aja ya kan. Nah, itu memang profesional, tapi kelihatan kalau dia pro pemerintah ya, orang dekat pro Jokowi ya kan. Nah, karena secara teoritis tadi pemerintah itu sontoloyo. Jadi kalau orang kritis itu nggak bisa jadi komisaris BUMN. Padahal kalau menurut saya seorang komisaris itu kalau kita mau benar-benar jadi pengawas, ya cari orang yang kritis, orang yang nggak takut, orang yang independen, yang nggak bisa disetir dan lain sebagainya. Oke, teruskan. Iya, setuju. RK sekarang kritis sekali. Renald Kasali maksud saya. Iya. Sekarang tulisan-tulisannya pikiran-pikirannya kritis. Setelah tidak lagi jadi BUMN. Setelah tidak lagi. Kayaknya masih menjadi komisaris utama Pos itu sudah mulai kritis. Oh iya. Saya cukup mengikuti. Karena kan mulai dia bermain YouTube ya kan, media sosial kemudian ini. Tapi it is not about Renald Kasali, tapi saya ingin melihat dia sebagai fenomena. Andi Arief misalnya. Iya. Andi Arief kan begitu juga. Wow, ketika dia di luar kan kritisnya minta ampun kan. Tapi kemudian ketika sudah masuk PLN lagi sekarang kelihatannya dalam soal isu ijazah misalnya, wah dia bela Jokowi benar dia. Jadi itulah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, begitukah? Barangkali ya. Tapi saya boleh dikritik juga. Jadi gini ya, orang kritis atau tidak, pro atau tidak itu ada dua kemungkinan, didasarkan pada kesadaran atau didasarkan pada posisi. Kalau didasarkan pada posisi, nah itu berat. Karena dia akan berubah terus mengikuti posisi dia. Iya. Tapi kalau didasarkan pada kesadaran, posisinya dimanapun dia tetap berpikirnya sama. Iya. Nah, RH itu hebat sekali RH. Oh jangan. Tidak boleh. Ya. Saya cuma memberikan sebuah indikasi bahwa orang itu bisa karena kesadaran yang sifatnya internal, bisa karena eksternal. Kalau eksternal itu tadi karena posisi kan, gitu. Iya. Nah, tetapi memang tidak semua orang kemudian mau masuk di dalam lingkaran-lingkaran itu. Ada yang memilih di luar, walaupun
Di luar kan kita tidak digaji, kita tidak dibayar, kita harus struggle kan. Iya. Coba bayangkan mereka nggak ngapa-ngapain 1 bulan 1 miliar. Luar biasa. Oke, Itu nanti silakan. kita akan tampilkan di akhir-akhir. Keren sekali Oke, itu sebenarnya. silakan terus. Oke, berikutnya di slide 15 itu kita coba tampilkan Ya. per klaster yang dikelompokkan, kelompok terbaru itu. Itu ada kelompok, ini sih tampilan biasa sebenarnya, industri jasa pariwisata dan penerbangan itu BUMN-nya tuh sekitar 5,4%, jasa transportasi pariwisata 12,5%, jasa infrastruktur memang paling banyak 16,1%, telekomunikasi dan media informasi 5,4%, asuransi, reasuransi dan dana pensiun itu 10,7%, jasa keuangan itu perbankan termasuk peruri 10,7%, manufaktur 14,3%, industri kesehatan ada 3 BUMN di dalamnya 5,4%, industri pangan dan pupuk 5,4%. Industri pangan dan pupuk ini sedikit perusahaannya karena memang banyak kan jadi holding. Oke. Industri perkebunan dan kehutanan itu ada Perhutani dan satu lagi dua aja 3,6%. Industri mineral dan batu bara. PTPN tadi bukan? Oh, perkebunan dan kehutanan. Oke. Perhutani kalau nggak salah. Ya, PTPN ya. PTPN kan? Dan kalau perusahaan energi, minyak dan gas itu saat ini 3 ya, Pertamina, PGN dan Pertagas, Pertamina, PGN. Ya itu. Jadi di jumlahnya dijadikan kecil karena dijadikan ada holding-holdingnya. Oke. Ya, tapi it doesn't mean kalau dia sedikit misalnya industrinya dia lalu kemudian market share-nya kecil, ya enggak lah. Walaupun ini hanya dilihat dari jumlah. Iya, jumlah. Benar. Iya. Bukan karena ininya, tapi jumlahnya, N-nya saja. Iya. Tapi kalau share aset atau apa gitu. Oh oke. PLN tadi kalau industri energi minyak dan gas, Pertamina, PLN dan PGN. Di sini RH bisa lihat di slide 16 yang latar belakang komisaris per industri itu mungkin RH bisa sambil melihat juga, terlihat di situ distribusi perwakilan per karakter. Jadi TNI, polisi, alumni SMA Taruna itu banyaknya di mana sih gitu. Oh ternyata nih banyaknya di industri manufaktur mereka. Terbanyak. Terus juga di industri mineral dan batu bara juga banyak, juga cukup dominan di industri pangan dan pupuk. Yang terlihat sih sangat terlihat tuh di Bulog. Bulog itu ada beberapa jenderal yang di sana, termasuk komisaris utamanya. Juga komisaris utamanya siapa? Jenderal aktif kalau nggak salah sekarang. Raup kalau nggak salah. Sebentar, saya buka dulu filenya. Nggak hafal ini. Komisaris Bulog. Utama Bulog. Jangan buka file, langsung searching Sudaryono, alumni SMA Taruna. Jadi orang dekatnya Prabowo. Ya, jadi komisaris utama. Terus ada komisaris. Memang dia bahasanya bukan komisaris ya, dewan pengawas sebenarnya. Oh iya, dewan pengawas. Tapi kurang lebih sama. Ya. Dan ada 2 jenderal. Jadi Sudaryono ini kalau nggak salah wakil menteri nih kalau nggak salah. Dan komisaris independennya ada 2 jenderal. Maijen Purnawirawan Arifin Seman dan Irjen Purnawirawan Andi Gerhan Lantara. Jadi di Bulog sendiri ada 4 komisaris yang bukan berwarna hijau atau coklat, cuman Dian Savitri. Nggak tahu kenapa di Bulog banyak jenderal. Ya. Perlu ini ya backup mungkin yang kuat. Enggak juga. Kadang-kadang peran komisaris kan dewan pengawas kan berbeda ya. Yang penting dewan pengawas itu saya bilang, 1 dia punya integritas. Kedua dia punya ilmu yang paling tidak relevan. Nah, ilmu yang relevan itu saya bilang 1 ilmu yang terkait dengan core business, ilmu yang terkait dengan finansial, ekonomi lah, terutama finance ya, keuangan, dan ilmu yang terkait dengan hukum. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan pengawasan itu adalah dealing with law, legal matters kan. Nah, yang itu 3 itu yang paling penting sesungguhnya kalau pengalaman saya. Jadi kalau misalnya ada orang punya pengetahuan teknis, dia bisa memperkuat kita. Dia tahu pengetahuan tentang membaca laporan keuangan, financial statement dan lain sebagainya. Dia
bisa membantu kita, tapi kita yang orang hukum bisa membantu mereka juga. Iya. Saya pernah misalnya Jasa Marga itu menghadapi tuntutan ganti rugi macam-macam gitu. Orang datang ke saya dan lain sebagainya. Saya bilang kalau dipenuhi salah satunya nanti makin banyak yang datang ke sini. Makanya nggak ada yang dipenuhin walaupun dia udah menang di pengadilan. Karena mau tidak mau kan gitu. Silakan. Terus. Jadi itu pentingnya ya ahli-ahli ada di level komisaris. Iya, karena mereka kan memberikan direction ya kan, guidance ya kan. Yeah. Cuman lucu, orang itu kadang-kadang hanya berpikir bahwa yang namanya komisaris itu harus ngerti core bisnis. Ya enggak lah. Iya. Kan? Itu orang awam seperti itu. Iya, yang paling lucu. Dipikirnya, wah kalau misalnya saya di jalan tol harus paham jalan tol. Iya, betul. Kebanyakan seperti itu. Pengawasan itu ya sama, jangankan orang awam. Pengawasan itu terkait dengan soal core bisnis, ya kan, keuangan, dan potensi-potensi masalah hukum yang mungkin mengitarinya. Paling tidak 3 hal itu selalu muncul di dalam pengawasan. Masalah-masalah hukum, masalah-masalah finansial, masalah-masalah teknis. Makanya ada yang namanya, kalau kita bicara audit, ada financial audit, ada legal audit, ada yang namanya technical audit. Nah, technical audit itu berarti audit core bisnisnya, misalnya jalan tol. Yang diaudit ya ininya, bagaimana jalan itu, mungkin secara teknis kan, technical audit. Tapi kalau dia legal audit ya kita lihat dalam hal misalnya kontrak dan lain sebagainya. Makanya saya sangat heran, seorang sarjana hukum dengan gelar doktor ribut orang. Katanya gak ngerti jalan tol. Memang gak ngerti jalan tol, tapi ilmu kita yang kita kaitkan dengan hukum itu sangat bermanfaat. Gitu. Yang paling lucunya sebenarnya tentara. Tentara kan gak ada ilmunya sebenarnya. Banyak sekali sekarang. Jadi paling lucunya loh, ini peran komisaris jadi centeng jadinya. Jadi kalau saya mau jujur ya, contoh ya, saya pernah dulu jalan sama mantan Kapolri. Sama-sama mau ke lapangan. Di mana tuh, RH? Di pesawat. Ketemu. Dia di kelas bisnis ya kan, saya di kelas biasa. Ekonomi. Pada di kelas bisnis dia ditemani oleh para direksi. Saya jalan sendiri. Nah itu yang beda. Pada saat RH masih menjadi komut ya berarti itu. Sama-sama komut. Sama-sama komut. Satu komutnya saya komut saya. Nah maksud saya sering sekali mantan pejabat itu membebani perusahaan. Karena mereka udah terbiasa dilayani dengan fasilitas dan lain sebagainya. Nggak bisa mereka jalan sendiri, sendiri. Nggak bisa. Gitu. Dan kalau dia misalnya mantan petinggi, ya dia minta kelasnya kelas yang aduhai. Bukannya memang itu fasilitas? Kalau memang level komisaris, jadi gini, dapatnya kelas bisnis boleh gitu? Boleh, tetapi lihat kondisi perusahaan. Jadi karena saya selama jadi komisaris utama di Jasa Marga, dapat kelas ekonomi aja nggak pernah protes saya. Waktu di Pelindo dapat kelas bisnis, separuh jalannya kelas ekonomi karena mempertimbangkan kondisi perusahaan dan direksinya juga kelas ekonomi juga. Gitu. Jadi itu tidak terjadi dengan orang-orang mantan pejabat. Jadi mantan pejabat yang sudah biasa selama menjabat naik kelas bisnis, itu susahnya. Makanya sebenarnya kalau mantan pejabat jadi komisaris, saya juga heran. Iya. Karena terkesan dia jadi centeng. Kalau di swasta wajar jadi centeng. Iya. Karena menghadapi gangguan polisi, gangguan ini, gangguan itu ya kan begitu. Kalau BUMN masih diganggu penegak hukum, ya kan, masih diganggu preman, ya aneh, berarti negara tidak hadir. Iya betul. Nah tapi apakah negara hadir? Memang sering tidak hadir masalahnya. Jadi diperlukan komisaris yang centeng, misalnya yang pintar masalah tanah dia ikut menyelesaikan. Loh ini komisaris itu pengawas, justru dia tidak boleh bekerja seperti eksekutif karena kalau ada penyimpangan nggak ada lagi yang bisa meluruskan. Gitu. Oke, silakan terus Liz. Ya baik, kita lihat lagi di slide 16 ini ya. Yang latar belakang komisaris per industri, kita coba lihat yang partisan RH. Itu kita lihat
tertinggi banget terlihat di perusahaan yang bergerak di bidang energi, minyak dan gas. Wah, Tadi ada Pertamina, terus ada PLN dan perusahaan gas negara. Ini banyak sekali ternyata partisan atau partai pendukung. Gini, pengalaman saya ya, kalau dia makin dekat dengan ring kekuasaan, maka akan dia dapat ring 1 BUMN-nya. Ring 1 BUMN itu apa? Yaitu Himbara, Himpunan Bank Negara. Ya. Ya mulai dari BRI, Kementerian Mandiri, BNI sama BTN. Tuh. Jangan lupa Fahri Hamzah di sana sekarang kan? Iya. Nah, kemudian dapat juga Pertamina. Coba lihat, pasti yang di Pertamina itu tim suksesnya Prabowo. Iya. Kemudian di Telkom. Coba lihat siapa-siapa yang di Telkom. Iya. Nah, sekarang ada primadona baru namanya Mind ID. Perusahaan holding tambang yang dulunya Asahan. Di situ ada siapa? Ada Fuad Bawazir kalau tidak salah. Kemudian ada Grace Natali dan lain sebagainya. Jadi Grace diangkat pada masa zaman Jokowi, sementara Fuad Bawazir diangkat zamannya Prabowo atau sebelum Prabowo, tapi ya tentu atas ya setelah Pilpres. Ya, atas restu Prabowo pastinya kan, atau Jokowi mau cari muka nggak tahu juga ya kan. Gitu. Iya. Oke, apalagi? Terus kita lihat juga partisan itu cukup kuat di industri pangan dan pupuk. Tadi misalnya pangan dan semen Indonesia, ID Food, Bulog, tadi banyak juga partisan di sana. Nah, ngomong-ngomong tentang ID Food ya, yang baru diangkat sebagai komisaris itu namanya Sylvester Matutina. Oke. Yang pernah ribut sama Rocky dan kemarin di Solo sempat nyabut ikat kepala mereka yang datang kan. Yeah. Kemudian ada juga Hendar Sam, itu orangnya Gerindra. Saya tidak tahu apakah dia masih menjadi pengurus Gerindra atau tidak. Rasanya kalau dia jadi komisaris nggak boleh jadi pengurus BUMN. Yeah. Nah, yang paling lucunya di Food ID itu sebelumnya mereka itu menggantikan Ari Sujito. Ari Sujito itu wakil rektor UGM bidang kemahasiswaan yang kemarin menghadapi Dr. Tifa dan teman-teman soal ijazah palsu dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi paham ya kaitan-kaitannya ya. Oh iya. Dan itu diangkat pada era Jokowi gitu. Ya. Dan komisaris utama di ID Food itu Pak Maijen Soehartono Suratman. Oke. Lagi-lagi kadang-kadang militer ini ya tidak ngetop-ngetop amat orangnya. Ya kalau kita misalnya disodorkan nama Budi Waseso kita kenal. Ya. Muhammad Iriawan kita kenal, mantan Kapolda DKI kan. Kemudian siapa lagi? Tapi banyak jenderal-jenderal yang kita nggak kenal. Yeah. Tapi model mereka ini kan model gerbong. Apalagi ketika Erick Thohir mau jadi presiden. Oh, okay. Ya kan mulai dia bikin gerbong di komisarisnya. Bahkan pernah bentrok sama Adian Napitupulu pada waktu itu. Bentrok dalam pengertian berdebat. Adian kritik Erick. Karena Adian kan disuruh sama Pak Jokowi cari orang-orangnya. Dia setor nama, tapi tidak semua nama itu diakomodir, bahkan sebagian kecil. Nah kalau sekarang nggak usah lagi tanya, karena Adian sudah di luar lingkaran kekuasaan seiring dengan posisi politik PDIP dan Megawati kan. Udah nggak sama lagi. Ya. Terus itu ternyata partisan itu di lahan basah tadi Himbara, di jasa keuangan juga cukup besar, 24% mereka di sana. Ya. Terus di jasa telekomunikasi itu dan media informasi juga partisan cukup banyak, dan di jasa transportasi dan pariwisata. Garuda, Damri, Pelni itu cukup banyak. Nah kalau profesional, kita lihat profesional. Yeah. Profesional terlihat menonjol di industri kesehatan, mungkin karena bidangnya ya yang butuh orang-orang yang profesional. Terus jasa keuangan sebenarnya juga mereka dominan paling tinggi, tapi tadi partisannya juga cukup banyak. Yeah. Terus juga di jasa reasuransi, jasa telekomunikasi profesional juga ada cukup banyak. Karena memang profesional kan secara umum mereka memang secara persentase masih tertinggi. Ya. Oke itu. Ya tapi itu. Yang kita bilang profesional itu juga harus kita garis bawahi. Jangan-jangan dia tim sukses juga. Nah, karena banyak sekali tim sukses itu dari kalangan profesional.
Makanya sebenarnya memang ya, ini juga refleksi saya. Apakah iya sebebas itu kalangan kampus untuk menjadi tim sukses capres? Bahkan terang-terangan kan? Misalnya profesional itu banyak dari akademisi juga, iya, betul sekali. Misalnya, kan jadi tim sukses kan dia kan? Iya. Padahal dia masih tercatat sebagai dosen di UGM misalnya. Betul. Kemudian anak buah Pratikno itu dulu ada Andi Wijayanto misalnya pernah di UI, tapi Andi agak fair, dia berhenti dari UI. Tapi belakangan bukan karena dia karena dia memang bukan pengajar tetap kalau nggak salah. Oh. Beda sama Pratikno kan mantan rektor segala gitu. Iya, banyak memang saya lihat, tapi nanti kalau mau dikupas tuntas lengkap di berikut ya, RH. Oke. Banyak sekali akademisi yang juga masuk dan saya kelompokkan sebagai profesional. Oke. Nah, apalagi? Jadi tadi sudah kita tampilkan di slide 17, coba kita tampilkan misalnya summary-nya dari top line findings tadi. Porsi perwira tinggi purnawirawan TNI dan kepolisian termasuk dengan background dari SMA Taruna itu terbanyak mendapat jabatan komisaris utama mencapai 37,5%. Oke, dari data-data tadi ya. Terus politisi yang masuk ke posisi komisaris BUMN hampir semuanya ternyata berasal dari Partai Gerindra dan PSI. Atau merupakan tim sukses Jokowi dan TKN Prabowo Gibran. Jadi mayoritas sebenarnya mereka tuh dari sana. Sebagian lagi adalah tim mantan Wapres Ma'ruf Amin, masih cukup banyak, dan circle anak-anak JKW. Banyak di sana. Dan sebagian kecil komisaris itu yang partisan diberikan kepada partai politik koalisi. Kecil sebenarnya. Nanti pada kesempatan lain kita akan lebih detailkan ya itu ya. Iya baik. Ya. Nah ini kita mau masuk yang paling menarik nih sebenarnya. RH itu adalah cuannya. Cuan. Jadi kita coba masuk ke peraturan remunerasi komisaris dulu ya, RH ya. Nah di situ ada peraturan sebenarnya, peraturan dari Menteri BUMN nomor per 3 itu ada di slide 6 MBU /03/2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN. Pada pasal 83 tertulis. Remunerasi yang diterima oleh komisaris utama atau dewan pengawas utama BUMN itu adalah mestinya sebesar 45% dari direktur utama. Wakilnya mendapat 42,5% dari dirut dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas itu sebesar 90% dari komisaris utama. Itu remunerasinya, itu peraturan dari peraturan 45% kan? Iya, 45%. Nah, sedangkan komposisi tantiem IK atau intensif khusus bagi Dewan Komisaris mengikuti komposisi faktor jabatan dengan rincian yang sama dengan BUMN. Ini sumbernya dari Kompas, tapi ini ada peraturan. Cuman gini RH, ada kesulitan dari kami untuk mendapatkan angka-angka real karena tidak semua kan ini sumbernya laporan keuangan atau laporan tahunan dari setiap BUMN. Tidak semua laporan tersebut menjelaskan dengan rinci remunerasi. Ada yang ada merupakan total dari direksi dan komisaris, ada yang detail per jabatan. Komisaris utama penghasilan gajinya sekian. Ada yang tidak detail dalam artian mungkin yang ditampilkan cuman penghasilan bulanan tapi tantiem dan tunjangan tidak ditampilkan. Jadi kami coba maksimalkan saja dari data-data dan kami belum mengubah. Jadi itu data apa adanya aja. Data yang didapatkan dari laporan tahunan tahun 2023 karena sebagian besar BUMN masih paling 1-2 yang sudah rilis laporan tahunan tahun 2024 di awal Mei ini. Nanti mungkin besok ya, kita ngomong mengenai khusus BUMN misalnya Pertamina gitu. Fokus di satu BUMN atau berapa tantiemnya 5 tahun terakhir dan lain sebagainya. Itu jadi, menarik sekali sepertinya. Kita cari yang jauh lebih down to earth ya kan, lebih menukik tajam walaupun satu tapi menukik tajam. Atau misalnya kita Mandiri atau Telkom gitu ya, atau PLN. Karena Lisa kemarin kan ada isu bahwa
ada manipulasi keuangan di PLN Ya. sebesar awalnya bilang 18 Ethos Indonesia Institute, tapi kemudian menjadi 22. Nah, 22 triliun. Padahal keuntungan bersih PLN itu 22 triliun juga keuntungan bersih. Luar biasa ya. Nah, bisa bayangkan waktu saya di Jasa Marga, keuntungan terbesar itu cuma 2,4 triliun. Itu pun setelah itu turun karena harus bangun jalan tol kan. Iya. Bisa dibayangkan tantiemnya kalau 22 triliun. Waduh. Kenyang kan Banyak Andi Arief kan? sekali. Luar biasa. Nah, tantiem itu banyak disembunyikan, nggak terlalu jelas sebenarnya. Memang. Dari laporan tahunan itu. Jadi ketika orang PLN datang ke sini saya tanya, Anda tahu nggak berapa tantiemnya? Nggak mau jawab dia. Nggak tahu atau apa. Padahal dia Vice President akuntansi kan nggak mungkin nggak tahu kan? Karena kenapa saya bilang orang? Karena itu adalah masalah peka, masalah penghasilan. Nggak mungkin seorang Vice President akuntansi nggak paham soal itu. Mesti tahu. Pasti tahu. Jadi walaupun tidak exactly, tapi dia tahu data around-nya berapa. Data raw, karena kalau data di laporan tahunan sudah tidak muncul. Tidak muncul, itu saya lihat di banyak itu. Ya, laporan tapi yang tahunan. jelas kalau Telkom, saya lihat ada di Telkom. Ya. Jadi Telkom itu ada, saya pernah lihat laporan keuangannya. Tapi tadi protolan berapa miliar tantiem itu. Misalnya tantiem ya kepada itu bisa sampai puluhan miliar itu tantiem untuk ini. Jadi tinggal dibagi aja kita lihat. Bukan puluhan miliar, mungkin bahkan sampai ratusan miliar mungkin jangan-jangan. Puluhan lah, ya kan? Nah, itu nanti dibagi, tapi bisa juga ratusan karena waktu itu saya nimbang-nimbang di Telkom itu mereka bisa dapat double digit ininya untuk apa? Untuk tantiemnya. Jadi kalau double digit, double digitnya miliar kan? Iya, 11, 12, 13 ya kan? Luar biasa. Gitu. Iya. Nah lalu kalau kita bagi 12 ya bisa 1 M sendiri per bulan. Makanya nggak banyak orang yang mau jadi orang kritis. Berat. Kehilangan itu kan? Iya. Untungnya saya nggak pernah mendapatkan zona itu. Oh. Makanya saya mungkin kalau saya dapat Pertamina atau apa mungkin saya mingkem aja kan. Saya punya ada teman nih, ya. Teman Tapi saya. masih kenal saya nggak RH kalau misalnya dapat yang itu himbara itu? Karena saya jadi lupa gitu ya sama teman-teman. Saya kan orangnya kan tidak pernah menganggap bahwa saya pernah punya jabatan. Saya pengamat hukum tata negara forever, ya kan. Kalaupun ada jabatan itu sementara aja kan. Dari awal kan nggak pernah berpikir bahwa itu bakal lama dan lain sebagainya. Tapi bisa 5 tahun itu luar biasa menurut saya kan. Dan itu amanah yang harus dijalankan sebaiknya. Makanya alhamdulillah. Ketika dalam proses pembangunan itu saya datangin semua itu tempat-tempat itu. Sampai-sampai bingung karena direksi pun nggak pernah datang ke tempat itu. Salah satunya ada tempat 6 jam naik kendaraan ke ini dari Pekanbaru. Dari bandara. Dari Pekanbaru ke tempat itu 6 jam perjalanan mobil. Ada pernah kita datangin itu. Dia sampai bingung karena direksi aja nggak pernah datang. Karena banyak aset-aset BUMN yang terbengkalai kan. Gitu. Karena ya mungkin tidak ekonomis lagi, tapi itu aset BUMN. Pelabuhan-pelabuhan kecil misalnya. Itu banyak yang terbengkalai. Itu. Terbengkalai itu tidak digunakan atau tidak dilanjutkan pembangunannya? Bukan, terbengkalai itu tidak digunakan. Underuse. Underuse. Jadi kalau dia di maintenance juga penghasilannya nggak ada. Kapal yang merapat cuma 1-2 misalnya. Jadi rugi. Iya, kalau mau deploy manusia banyak-banyak, jangan-jangan gaji manusianya lebih banyak kan begitu. Akhirnya biasanya dia ya disubkan aja maksudnya. Bukan disubkan apa? Ya dikontrol dari jarak jauh aja oleh cabang. Tapi nggak ada manusianya di situ. Hal-hal seperti ini belum lagi aset-aset BUMN yang tiba-tiba hilang. Bisa jadi. Iya, kemudian nah kalau kita mau masuk Maaf saya ketawa. Kok bisa hilang gitu kan? Itu pasti besar-besar nilainya kan? Loh, tanah itu bisa hilang loh. Gimana caranya hilangnya? Yang namanya masalah tanah itu tiba-tiba tanahnya diambil orang, dirampas. Kan banyak aset BUMN yang ditempati diambil orang. Tidak gitu. bisa diambil lagi gitu? Ya ribut dulu kan. Kalau begitu ribut kan juga kemudian biaya. Iya.
Adalah itu kalau yang rakyat tempatnya. Kalau preman gimana, ya kan? Gitu. Jadi banyaklah masalahnya. Apalagi Lis? Iya, kita akan masuk ke data-data yang kami dapatkan dari laporan tahunan resmi dari perusahaan plat merah ini. Dan kami ambil tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya dari laporan tahunan tahun 2023. Karena laporan tahunan 2024 artinya yang berjalan di tahun 2024 sampai Mei ini paling 1-2 yang sudah karena rata-rata rilis. Mereka RUPS itu kalau yang perusahaan terbuka itu bulan Juni biasanya. Oke. Sudah mulai sih RUPS-RUPSnya Mei ini, tapi biasanya Juni. Iya. Karena Juni kenapa pertengahan kan, tengah tahun, jadi masih baik. ada ini. Nah makanya kalau kita ambil tahun yang berbeda kan jadi nggak ini ya, nggak apple to apple, jadi semuanya kami ambil dari laporan tahunan tahun 2023. Bagaimana perhitungan remunerasi? Nah dari hampir semuanya kami coba cari laporan tahunan tahun 2023. Ada yang ketemu, tentu laporan tahunannya, ada yang tidak ketemu. Kami ada beberapa BUMN yang menuliskan langsung pada laporan tersebut angka yang didapatkan untuk masing-masing komisaris. Lengkap dari gaji, tunjangan sampai tantiemnya ada. Di mana itu? Itu sepertinya Pertamina, Mandiri, tapi dia lengkap total yang diterima per tahun. Tapi walaupun global tapi lengkap. Totally misalnya 30 M untuk 5 orang gitu. Dibagi nggak? Coba. Dibagi. Tapi ini dapatnya udah dibagi semua. Dapatnya udah dibagi semua. Kalau mau, coba. Misalnya saya sebutkan ya. Misalnya BNI. BNI itu menyampaikan bahwa dia mengeluarkan tahun 2023 itu untuk komisaris sebanyak 11 orang itu adalah 124 miliar. Nah, jadi kita rata-rata sajalah. Bukan begitu caranya. Jadi berapa komisaris? 11. Jadi 11 komisaris, direksi berapa? Ini udah total komisaris itu dapatnya 124 miliar. 124 miliar komisaris. Udah untuk komisaris dia beda. Apa ini? Bank apa nih? Bank BNI. Ini teman saya di situ. Ini 124 dibagi ada 11 komisaris. 11, ya. Tuh, masing-masing dapat 11 miliar. Tapi biasanya ya, saya lupa ini net ataukah nanti potong pajak? Iya. Kalau nggak salah potong pajak 15% apa? Ya, ini kayaknya udah dipotong pajaknya. Terus ada lagi yang cukup. Nggak, tadi potong pajaknya berapa? Sudah potong pajak atau belum potong pajak tadi yang tadi? Ini sih dapatnya 924 juta, berarti udah dipotong pajaknya. Nggak mungkin dong 924 juta. 924 juta per bulan. Per bulan. Per bulan. Jadi ini kita ambilnya per bulan. Jadi biar bisa kita bandingkan dengan gaji kita rata-rata lah per bulan berapa gitu. Jadi sobat ini langsung nggak dipotong pajak. Bayangkan ya. Dan di situ ada teman saya. Jadi waktu itu ya ada kerabat Jokowi yang sama-sama jadi komisaris di Jasa Marga. Saya jadi komod, dia jadi komisaris biasa. Karena saya kritis melulu kan. Jadi saya di dalam tanda kutip di demosi di Pelindo 1 Medan. Itu demosi sebenarnya bukan promosi. Pelindo 2. Pelindo 1. Pelindo 1 kalau Medan. Kalau Pelindo 2 naik. Kalau Pelindo 1 itu demosi. Tapi tetap jadi komod. Nah, teman saya ini dipromosikan ke BNI. Iya. Tetap jadi komisaris juga. Nah, dia masih kerabatnya Jokowi, masih sepupu Jokowi. Jadi saya bilang, wah, itulah nyantol. Ya, makanya saya bilang, kalau kita bicara mengenai ring dekat Pertamina, Telkom, Himbara, Main ID, pasti lingkar-lingkar dekat kekuasaan sana. Makanya di situ seperti misalnya Henry Saparini misalnya pernah jadi Komod Telkom. Karena dulu pendukung ekonomi kan? Dulu pendukung Jokowi kan. Nah, setelah Henry Saparini digantikan oleh Renald Kasali, pendukung Jokowi juga. Gitu. Dulu saya dipersepsikan sebagai pendukung Jokowi. Cuman begitu jadi komisaris utama 3 tahun kerjanya ngeritik Jokowi melulu kan. Orang aneh. Loh, komisaris kok ngeritik Jokowi? Karena saya berpendapat bahwa nggak ada kaitannya. Saya yang jadi komisaris tidak minta, ya kan? Saya dan sebenarnya kritik itu kan masukan. Sebenarnya tapi kan positif mereka pengennya kita kampanye buat mereka. Apalagi saya orang hukum tata negara kan. Kan saya etika yang saya jaga waktu itu, yang penting saya tidak ngomong masalah perusahaan ke publik.
Tapi saya ngomong masalah tata negara, which is nggak ada kaitannya sama either Jasa Marga atau Pelindo kan begitu. Iya. Nah, yang paling lucu sebenarnya orang yang ada konflik of interest, misalnya dia pengamat finansial. Ya. Lalu dia ngomong juga tentang perkembangan finansial dan lain sebagainya. Itu kan bahaya sebenarnya. Ada bisa berimpit. Betul. Berimpit dulu yang misalnya gini. Bisa bisa memanipulasi. Iya, dan bisa dia mencuri data dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tapi. Seperti dulu sering sekali Afiliani dulu, bukan sering, maksudnya Afiliani itu lama sekali dia jadi komisaris di bank-bank Mandiri, BRI. Tapi at the same time dia juga pengamat ekonomi. Iya. Jadi dia bicara wilayah itu, wilayah finansial. Iya. Nah, justru menurut saya potensi untuk konflik of interest besar di sana dibandingkan saya. Betul, setuju. Yang misalnya saya ngomong tentang hukum tata negara, konstitusi, tapi nggak ada kaitannya sama Jasa Marga dan betul, Pelindo, gitu. setuju. Nah, tapi tadi tetap aja orang mengkritik, loh, kok ahli hukum tata negara jadi komisaris di Jasa Marga? Sayangnya seperti Afiliani itu tidak semua orang paham bahwa dia merupakan komisaris. Iya banyak. Jadi karena banyak seolah-olah itu adalah dia bicaranya independen. Iya. Nah itu kan bahayanya di sana. Jadi orang, oh berarti seperti ini. Padahal mungkin sudah ada pesan-pesan tersendiri dari semua yang disampaikannya. Sama ekonom-ekonom yang bergerak karena ketika dia bicara tentang kondisi perekonomian, at the same time dia juga adalah komisaris BUMN, itu harus hati-hati karena berimpit kan? Iya. Gitu. Betul. Oke, Saya terus. kalau Renal Kasali paling ingat pas dia nulis dan cukup viral tentang shifting marketing. Kebenaran waktu itu saya juga sedang analisa tentang e-commerce. Beda banget gitu. Beda sekali pada kondisi saat itu. Jadi kok analisanya jauh sekali? Saya sedang riset juga tentang e-commerce. Jauh sekali. Jadi terlihat ada kepentingan di sana. Ya, termasuk misalnya memuji-muji perekonomian kita baik. Itu rata-rata ekonom yang attach dengan kekuasaan selalu mengatakan baik ekonomi. Nah, sementara kita yang jauh dari kekuasaan ini sebenarnya kita bukan mengatakan jelek, lebih pada kita memang ngambil sisi jeleknya. Kan kita bukan humas kan? Iya. Nah nanti dia bilang, kalau gitu sama dong, saya ngambil sisi bagusnya. Sudah nggak apa-apa. Yeah. Jadi biar balance, kita ngambil sisi yang lemahnya, dia ngambil sisi kuatnya. Jadi biar masyarakat balance mendapatkan informasi. Walaupun yang saya bilang, tukang puji itu memang selalu untung. Karena penguasa nggak suka dikritik kan biasanya. Iya, betul. Oke. Lanjut lagi ya. Angka ini selain didapatkan langsung dari laporan perusahaan real gitu. Bisa juga, tadi ada juga yang ini, sepertinya mirip sih contoh BNI tadi. Angka didapatkan dari total remunerasi untuk seluruh komisaris. Ada juga yang terlihat kalau di PGN. Di perusahaan gas negara ini dia menampilkan datanya dalam bentuk US dollar. Jadi total remunerasi komisarisnya ada 6 orang sebesar 5.545.000 US dollar. Setelah kita rincikan di PGN itu hasilnya adalah per bulan. Ini tampilannya per bulan ya. Itu jadi 1.155,2 miliar per komisaris dapatnya. Itu baru tantiem atau sudah termasuk honor? Sudah total gaji, tunjangan dan tantiem itu udah total. Makanya orang PLN di sini nggak mau dia sebutkan berapa tantiem. Jadi saudara sekalian begitulah ya kan, negara ini baik sekali membagi-bagikan uang kepada orang yang part time ya kan, cuman afiliasi politik dan lain sebagainya. Bro, 1M per bulan bro ya kan, tapi itu mungkin belum dipotong pajak ya? Belum. Jadi total dalam laporan tahunan tersebut. Kalau dipotong pajak, let's say 15% ya. Jadi 1 miliar dia masih dapat 850 juta per bulan. Wow. Bisa tiap hari beli mobil. Saya nggak pernah lihat tuh uang segitu gimana tumpukannya. Tiap bulan bisa beli mobil mewah ya. Iya. Gitu. Masya Allah. Okay. Nah data ini juga kami dapatkan dari laporan tahunan merupakan penjumlahan dari gaji plus tunjangan plus tantiem per bulan. Itu ada yang kami dapatkan seperti itu, kami jumlahkan. Tapi ada juga yang kami dapatkan dari gaji dan tunjangan saja
Jadi tantiemnya tidak disebutkan di sana. Jadi kami nggak berani memperkirakan di sini. I see. Jadi kami tampilkan aja apa adanya, itu adalah gaji plus tunjangan. Jadi apa yang ada ini. Misalnya di mana? Misalnya sebentar. Di slide, kita buka slide 7. Di situ terlihat kalau yang rada kecil-kecil itu di belakang, tapi memang mereka BUMN yang nggak terlalu besar. Itu yang ada terutama interval itu atau antara PT Aviasi Pariwisata Indonesia antara 210 sampai 233 juta per bulan, itu juga wow sekali sebenarnya. Karena ini per bulan gitu kan. Di luar tantiem. Di luar tantiem kemungkinan karena 210 sampai 233 juta. Itu jadi dulu ya saya waktu di Pelindo dan di Jasa Marga itu mentok 100 juta aja. Mentok ya. Yeah. Waktu di Pelindo, Jasa Marga pertama masuk itu kira-kira 70 juta lah kurang. Yeah. Nah, sampai pensiun ya dipindahkan Pelindo itu kira-kira 100 juta lebih. Nah, waktu di Pelindo kurang lebih sama lah, kurang sedikit gitu. Jadi kalau sekarang dia, dan itu sampai tahun 2019 kan? Iya. Kalau sekarang 200 jutaan untuk masing-masing. Belum tantiem sepertinya. Baru gaji dan tunjangan saja. Kalau saya tadi cuma gaji doang sama tunjangan yang sekian itu. Nah, tantiemnya ya nggak nyampe 1 miliar, 750 juta. Gitu. Jadi jauh sekali kalau dibandingkan yang besar-besar begitu. Di sini sih memang kalau Pelindo tidak menampilkan data per bulan. Pelindo mana? Pelindo Pelabuhan Indonesia sekarang jadi satu holding. Iya, jadi holding, dan itu sekarang jadi perusahaan besar. Yang tadinya kecil-kecil dia sekarang udah the giant sekarang. Iya, karena sekarang kan peraturan Menteri BUMN yang terbaru itu mengelompokkannya menjadi holding. Pelindo cuman menampilkan bahwa mereka memberikan 726 juta untuk jangka pendek. Tapi tidak ada keterangan nih, kami belum investigasi lagi. Jangka pendek itu per 3 bulan atau per 6 bulan atau berapa. Jadi itu kami tampilkan seperti itu. Nah, kalau di slide 7. Untuk menghindari gede banget ya kan? Iya, mungkin ya. Kami coba tampilkan ya, ada 25 perusahaan yang kami dapatkan menampilkan data remunerasi komisarisnya. Ada yang per tahun, tapi kami sudah coba konversi semuanya ke bulan kecuali Pelindo. Di slide 7 ada 10 yang kami urutkan, terbesar itu adalah PT Pertamina tentunya. Itu sampai 8,8 miliar gaji komisaris, penghasilan komisaris per bulannya. Masa sih? Udah dengan tantiem kan? Sudah dengan tantiemnya. Dengan tantiem. Iya. Ini dari total. Teman saya diam aja. Saya punya teman ya. Terbesar yang kayaknya dia. Saya punya teman waktu saya jadi staf khusus Pratikno 4 bulan. Ya, dia jadi staf khusus Andi Wijayanto. Itu saya keluar ya kan, gantiin saya dia. Setelah itu nggak lama kemudian tahun 2015 dia jadi komisaris di Pertamina. Sampai 2025 ini belum berhenti. Jadi 10 tahun bisa bayangkan kenyangnya minta ampun orang itu. Banyak sekali itu. Jadi let's say dia dapat 5 miliar per bulan misalnya kan. Makanya jadi Ahok berhenti udah kenyang mungkin ya, udah cukup lah, jangan terlalu banyak makan nanti tumpul otaknya kan. Bisa dibayangkan. Ahok sudah bijak ya, berhenti sebelum kenyang. Itu berhenti sebelum kenyang. Kalau teman saya itu terus dia 10 tahun dan itu komplit 10 tahun itu. Seharusnya dia udah berhenti seharusnya bulan-bulan Juni 10 tahun itu. Pertamina. Iya. Bayangkan, you can imagine. Nah, tapi memang backupnya Pratikno. Karena dia staf khususnya Pratikno waktu itu. Nggak boleh sebut nama? Nggak boleh ya? Udah nggak apa-apa. Ada Alexander Lee namanya. Alexander Lee. Iya. Dulu saya lihat namanya masih ada di sana. Dulu orang ICW gitu-gitu. Nah gini. Kalau saya menyebut nama ini kan takut dibilang jealous ya kan. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak sebut nama, ini kan ranah publik yang tidak rahasia kan? Iya betul. Ini kan bukan tertulis kok. Iya, ini sesuatu yang harus diumumkan ke publik. Makanya saya tidak berkeberatan reveal berapa yang saya dapatkan ketika jadi komisaris utama dan lain sebagainya kan? Iya. Kan gitu. Karena ini harus ada pertanggungjawaban publiknya gitu loh. Betul. Jabatan itu adalah iya. Dan ini uang ranah publik. Iya, dan ini uang publik gitu. Betul. Selanjutnya RH di posisi kedua ditempati oleh Komisaris Bank Mandiri. Ya.
2.500 juta atau 2,5 miliar per bulan. Ini udah total ya, udah dan 2,5 miliar per bulan. Sudah dengan tantiemnya per bulan. Yang jelas di Mandiri itu ada staf khusus presiden bidang hukum. Namanya Dini apa gitu. Orang PSI itu. Masih nggak di Mandiri sekarang? Sebentar, saya cek. Dini siapa? PSI ya. Nah, komisaris di Bank Mandiri, maaf sebentar. Siapa komisarisnya sekarang? Saya masuk dulu ke file yang lain. Yeah. Filenya pindah-pindah. Di Bank Mandiri sudah nggak ada nama Dini. Enggak, komisarisnya dulu. Kayaknya baru diganti. Komisarisnya ada Kuswiyoto dari Dirut Pegadaian, itu komisaris utama. Yeah. Wakil komisaris utamanya Zainuddin Amali. Wah. Mantan Menteri Golkar. Ntar kita berhenti dulu. Zainuddin Amali itu jagoan hebat. Dia lebih memilih jadi wakil komisaris Mandiri ketimbang jadi menteri. Jadi dia resapel jadi menteri nggak apa-apa dia, tapi yang penting dapat 2,5 miliar per bulan kan gitu. Dia sudah analisa mungkin. Oh, ini resiko-resikonya. Kalau menteri kan berhenti kan, jadi kalau itu terus dia apa lagi terus. Terus ada Luki Alfirman, ini tercatat sebagai Dirjen Kementerian Keuangan. Tuh, Dirjen ya. Terus ada Yuliot. Nah, Yuliot ini kami tidak bisa tahu dari mana profilnya, apa profesional, apa partisan. Terus ada Mia Amiati dari ex Kajati Jatim. Oke. Dan ada ex ya? Ex tapi ex. Bukan Kajati. Sudah tidak. Dia ex Kajati. Ya, oke. Terus ada Muhammad Yusuf Ateh, dia dari BPKP. Emang ditempatkan dari BPKP. Ya, ini aneh menurut saya, oke. Ini adalah jadi, di Bank Mandiri saat ini. Muhammad Yusuf Ateh itu adalah, saya kenal dia. Orang Palembang juga gemuk ya kan. Dan dia selalu dapat jadi komisaris. Jangan-jangan saya kenal juga kayaknya. Saya kenal yang namanya Muhammad Yusuf Ateh. Tapi aneh banget. Muhammad Yusuf saya kenalnya. Ya, Muhammad Yusuf itu Muhammad Yani. BPAT. Bukan. Muhammad Yusuf Ateh. Nah, dia itu sangat aneh menurut saya. Kenapa? Dia itu kan pengawas yang namanya apa? BPKP kan? Pengawas keuangan. Pengawas keuangan dan pembangunan. Kok bisa dia ditempatkan sebagai komisaris BUMN? Iya, ada di sana. Jadi itu yang kemudian aneh bin ajaib. Ya udahlah, sama aja sampai wakil menteri BUMN ditempatkan di BUMN sebagai komisaris, padahal yang tadi dibahas RH di awal ya, bahwa perwakilan pemerintah itu bukan sebenarnya hak dari pemerintah untuk ditempatkan di. Kalau kita bicara mengenai badan usaha milik negara, ya negara. Jadi negara itu siapa aja, yang penting Anda tidak harus orang pemerintah. Iya. Pengertiannya adalah Anda menjadi wakil kami. Kalau saya ya misalnya berkuasa misalnya ya, saya akan nyuruh pensiunan yang menjadi komisaris itu. Pertama, tapi komisaris pensiunan yang berintegritas, bukan asal pensiunan, ya kan? Wah, ini biasanya mantan jenderal, mantan kejaksaan tinggi. Kita lihat dulu integritasnya bagaimana, ya kan? Bisa nggak dia mempertanggungjawabkan penghasilan dan macam-macam. Ini kan kalau kita ngasih makan orang yang sudah warak itu kan kacau banget gitu kan. Nah, jadi pensiunan di bidang itu. Jadi dia punya wibawa, orang tahu punya keahlian, punya integritas. Orang segan sama dia. Betul. Jadi orang mau nipu-nipu dia, kau jangan nipu-nipu, udah tahu. Iya, benar-benar posisi fungsi pengawasannya dipakai di sini. Efektif gitu. Gitu. Iya. Cuman memang dicari orang yang berani. Makanya integritas menjadi taruhan. Kan orang yang berintegritas itu kan nggak takut kehilangan jabatan, nggak takut ditinggalkan, kan? Nggak takut kehilangan uang juga. Takutnya kepada Tuhan aja. Oh iya. Itu. Oke, apa lagi? Oke. Di sini diurutkan berdasarkan data yang didapat ya Era, bukan berdasarkan kebenaran mereka merupakan peringkatnya, tapi mungkin juga mereka memang peringkatnya. Yang ketiga itu Bank BRI itu 1,8 miliar per bulan. Gaji, tunjangan dan tantiemnya. Berikutnya Telkom 1,6 miliar. Kalau BRI itu ada teman saya namanya Andrinov Caniago. Waduh, kenyang dia. Dia pernah dia menjadi komod BRI, lalu kemudian dimutasi menjadi wakil komod di Mandiri. Nah sekarang udah selesai karena dia pendukung sudah Jokowi. Tidak ada lagi. Dia pendukung Jokowi, tapi udah kenyang banget dia. Sudah tidak ada namanya lagi Pak Andrinov. Sudah 10 tahun dia jadi mungkin kurang 10 tahun karena dia pernah jadi Menteri Bappenas kan? Gitu.
Oke. Nah, Ini kan aneh kalau kita lihat ya. Ya. Menteri di reshuffle, lalu kemudian dikasih jabatan di komisaris. betul. Kan kalau dia di reshuffle berarti kan dia dianggap tidak perform kan? Tapi ini Wisnu Tama dikasih jabatan di komisaris Telkomsel yang katanya bukan BUMN, itu tetap diperlakukan seperti BUMN. Kalau kita yang mengamati seolah-olah kayak ini, kayak supaya nggak ngambek gitu, apa bujukan. Ya. Oke, dipecat jadi menteri tapi dapat jabatan komisaris gitu. Ya. Rayuan gitu. Bukan seperti itu? Bukan kompensasi. Kompensasi. Ya udahlah, ini dikasih hiburannya. Nah, di sini RH di Bank Rakyat Indonesia di BRI ini, Ya. komisaris utamanya ini saat ini sebenarnya Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmojo. Ya. Kan wakil menteri itu ada beberapa BUMN. Ini gimana nih bagi? Itu saya udah kritik habis-habisan, ya kan? Kok bisa dulu Kartika Wirjoatmojo ini yang lebih kacau lagi? Ya, Dia ini mantan dirut Bank Mandiri, Bank Mandiri betul. ya kan? Tiba-tiba setelah dia diangkat sebagai wakil menteri BUMN, dia menjadi komisaris utama Bank Mandiri. Itu jeruk makan jeruk namanya. Iya kan? Iya. Karena ada potensi untuk konflik of interest kan, misalnya Saling melindungi, Iya. saling menutupi kan bisa. kacau kan? Nah, akhirnya mungkin karena dengar kritik atau apa, akhirnya dipindah ke Bank Rakyat Indonesia, menggeser Andrinov. Ya, Andrinov yang tidak ada cantolan kuat lagi dipindahkan menjadi wakil komisaris utama Bank Mandiri. Jadi tukar guling tapi tidak apple to apple. Nah, sampai sekarang he was still there. Jadi dia ini kan untuk periode kedua kan? Iya. Jadi bukan he is ya kan? Nah, ini yang menurut saya aneh bin ajaib, padahal menurut undang-undang tentang pelayanan publik nggak boleh rangkap jabatan sebenarnya. Iya. Gitu. Karena dia kan udah sibuk sehari-hari sebagai wakil menteri BUMN, kan dia mengawasi banyak BUMN. Nah, sekarang nggak tahu ya, mungkin karena ada dana antara pada nganggur, kita nggak ngerti. Ada beberapa wakil menteri itu yang menjadi ada banyak ya, wakil ada menteri keuangan. Betul. Jadi dulu mantan wakil menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin wakil komisaris di Pertamina, di Pertamina. Kedua-dua wakil menteri BUMN dua-duanya jadi komisaris. Iya. Ada Doni Oskaria, ada Di Pertamina Doni itu. Betul. Nah, dulu BGS Budi Gunadi Sadikin. Ada lagi wakil menteri PUPR Diana Kusumastuti, dia juga menjadi komisaris di ini. Padahal ya kalau kita merujuk pada putusan MK, yang namanya wakil menteri itu pejabat negara. Mestinya nggak boleh. Iya. Mestinya. Jadi dia tuh pejabat negara. Karena terbukti wakil menteri itu bisa juga, dulu kan gini. Zaman SBY diadakan lagi wakil menteri. Dan dikatakan wakil menteri itu adalah pernah eselon 1, setingkat eselon 1. Iya. Nah, Denny Indrayana jadi wakil menteri. Kemudian Anggito jadi wakil menteri. Tapi Anggito karena dia belum eselon 1, rekor eselon 1-nya nggak ada, akhirnya dibatalkan sebagai wakil menteri. Nah, untuk Denny digugat oleh Yusril. Kan itu musuh bebuyutan tuh. Iya. Digugat oleh Yusril. Intinya adalah dia tidak mau, intinya lah kurang lebih lah, Denny menjadi wakil menteri lah. Ya, kita tahu lah, mereka sering berdebat tuh. Sampai-sampai kalau di TV ada Denny, Yusril nggak mau, ya kan, datang. Iya. Karena Denny pada waktu itu die hardnya SBY kan, masih muda dia. Nah, kemudian digugat, hasil gugatan itu dihapus ketentuan bahwa wakil menteri itu harus eselon 1. Eselon 1 dan bukan pejabat negara, dihapus. Jadi setelah dihapus itu semuanya wakil menteri itu pejabat negara sebenarnya. Karena itu dia tidak boleh menjadi komisaris BUMN harusnya. Karena dia sama seperti menteri, itu kapasitasnya sesungguhnya. Gitu. Dan dia perwakilan partai politik banyak gitu. Oke, terus. Ya, lanjut. Dan Fahri memanfaatkan itu kan. Sudah dia pengurus partai politik pula. Sudah dia jadi wakil menteri pula. Sudah jadi komisaris pula dia. Iya. Padahal dulu paling rajin dia yang mengkritik. Oke, terus. Oke. Yang sekarang kalau diurutkan lagi kita sebutkan dulu ya. RH ya. Itu komisaris dari Bank BNI. Tadi sudah dibahas juga. Terus dari perusahaan gas negara itu masih sekitar 1,15 M per bulan berikut tantiem.
Bank Negara Indonesia berikut Tantiem itu tadi sudah kita bagi 942 juta. Ya. Pelindo ini tidak terinfokan berapa lama diterima 726 jutanya. Ya. Terus PT Pupuk Indonesia cukup kuat ini 711 juta per bulan. PTPN 670 juta. Ya. Bank Tabungan Negara di sana ada Fahri Hamzah. 597 juta per bulan. Loh, itu sudah masuk potongan 15% belum ya? Belum ya. Okay. Belum. Kita tampilkan apa adanya aja berdasarkan laporan tahunan. Di peringkat 11-20 itu rata-rata sekitar 300 antara 100 sampai 300 juta per bulan. Tapi ini sepertinya masih mereka menampilkan di laporan tahunan data gaji dan tunjangan, tapi tantiemnya tidak ada ini di luar itu. Bisa jadi ini masih ada tantiemnya lagi. Tapi kami tidak berani memperkirakan berapa tantiemnya karena di laporan itu tidak tertulis sama sekali. Termasuk PLN? Bukan PLN di depan tadi. Ya. Tapi PLN tidak tercantum, tidak dapat infonya. Mungkin dapat di tahun sebelumnya, tapi tidak kami tampilkan karena beda. Di situ ada Semen Indonesia 370 juta, Kereta Api 324 juta. Aneka Tambang, PT Timah, Garuda Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Bulog, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Bio Farma. Ada lagi yang 5 berikutnya itu yang kami dapatkan datanya itu adalah ID Food, PT Mineral Indonesia. ID Food berapa? ID Food itu antara 118,5 juta sampai 131,8 juta. Lumayan juga ini Ari Sujito. Ini di luar tantiem kemungkinan besar. Masih baru gaji dan tunjangan. Begitu juga Min ID, PT Mineral Indonesia, 125 juta itu baru gaji dan tunjangan. Krakatau Steel 124 juta. Pelayaran Nasional Indonesia Persero, Pelni 118 sampai 128 juta dan PT Pos itu 104 sampai 115 juta. Kita balik lagi. Nah, di bawahnya itu RH kami coba dari semua data itu kami ambil rata-rata. Rata-rata berapa sih sebenarnya pendapatan komisaris? Itu kalau dari data ini aja sih lumayan tinggi juga nih. 898,4 juta per bulan. Per bulan, rata-rata ya? Rata-rata. Aduh, itu namanya dari yang sedep tenan. Dan kalau kita kalikan data rata-rata itu per tahun untuk total komisaris itu adalah 283 miliar per bulan. Kalau per tahun jadi sekitar 3,4 triliun. Itu remunerasi BUMN. Liz, ini kita udah 1 jam ya. Oh oke. Ada lagi berikutnya slide-nya. Oke. Berapa slide lagi? Satu aja, satu saja. Oke. Ini kami coba perbandingkan dengan total keuntungan semua BUMN. BUMN Indonesia melaporkan keuntungan 327 triliun semuanya itu tahun 2023. Tahun 2024 turun 7,03% jadi 304 triliun. Kalau kita coba bandingkan dengan remunerasi komisaris tadi, ternyata kalau kita bandingkan kita anggap di tahun 2023 nih, itu 1%-nya itu dari keuntungan itu, 1% dari keuntungan itu adalah remunerasi komisaris tuh coba. Tahun 2024 itu 1,12%, artinya besar sekali ya. Belum dihitung remunerasi direksi, belum yang lain-lain, belum bonus karyawan dan segalanya itu besar sekali. Memang permasalahan di BUMN itu sering sekali yang namanya makin besar biaya untuk sumber daya manusia itu, ya kan? Kalau saya sepanjang itu adil nggak ada masalah. Tapi kalau memperbesar gaji direksi dan komisaris, jomplang kan? Wah itu bayangkan gaji direksi komisaris itu berkali-kali lipat dibandingkan gaji karyawannya. Nah itu yang kemudian tentu kita akan bertanya, kok sistem kita ini kayak kapitalis jadinya kan? Gitu. Begitu Liz wrap up dan kemudian kasih closing statement karena kita udah 1 jam lebih ini. Silakan. Oke. Ini menarik sekali sebenarnya dengan mengetahui dari distribusi atau profil dari komisaris di BUMN, juga penghasilan yang mereka dapatkan ini memang mau tidak mau ini sangat menarik sekali nih. Mungkin profesi yang harus dikejar gitu. Karena luar biasa sekali. Ada yang bahkan 1 bulan gajinya saja bisa 1
satu bulan gaji berapa tadi? Ada yang 8 miliar, itu luar biasa 8,8 gitu miliar, kan. Pertamina. Jadi ini Tapi bukan kita tidak tahu profesi realnya berapa. idaman Let's gitu. say realnya 5 miliar misalnya per bulan ya, tetap gila-gilaan tuh. Iya. Tapi saya agak meragukan data itu. Tapi oke, nggak apa-apa karena data yang didapatkan Lisa kan. Okay. Didapatkan dari laporan tahunan yang mereka rilis sendiri. Iya, demikian. Oke, luar biasa saudara sekalian ya. Kita berusaha mengulik BUMN. Nanti saya kira ini bisa berseri-seri. Jadi Anda yang duduk dengan gaji yang 1 miliar per bulan, 2 miliar itu jangan enak-enakan saja. Jauh dari pertanggungjawaban publik. Publik harus tahu, nih BUMN kita ini menggelontorkan gaji sekian kepada Anda dan Anda harus bertanggung jawab, ya kan? Dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan juga kepada kita semua ya, dan juga memberikan semacam semacam refleksi dan evaluasi terhadap diri kita juga, karena saya pernah di sana ya kan, dan saya bersyukur kalau saya pakai di ring 1 barangkali saya nggak mau pulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.